Jalan hidup manusia adalah bagian dari rencana Tuhan yang tak bisa ditebak arahnya juga akhir tujuannya. Shandy Aulia bahkan tak pernah menyangka bisa masuk ke dunia entertainment dengan begitu mudahnya. Ia tak pernah merancang ini itu, Shandy memilih mengalir seperti air. Hingga akhirnya saat ia masih remaja, datang tawaran untuk menjadi bintang iklan. Shandy sama sekali tak menyadari jika ini adalah bagian dari pintu keberuntungannya. Awalnya tuh usia 13 tahun kalau nggak salah. Jadi saya udah bilang saya nggak pernah yang namanya, biasanya kan ada orang tua yang memang sengaja gitu ya bentuk anaknya, ayo les ini, casting ini. Tapi ibu saya tuh enggak, dan sebenarnya termasuk yang konservatif juga gitu. Yang penting sekolah dulu, selesain, abis itu terserah mau ngapain, standar gitu ya. Orang tua biasanya gitu, SMA, SMP, SMA, kuliah, selesai abis itu terserah kamu mau ngapain gitu. Tapi ya itu sekali lagi jalan Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Jadi pada saat waktu itu saya lagi temenin kakak saya, lagi hamil kakak saya, lagi cari kayak buat keperluan bayi di sebuah mall Jakarta Selatan. Lalu ada ya kayak pencari bakat semacam itu menawari saya untuk iklan, dan saya waktu itu sih ketawa aja karena saya pikir wah ini orang kayak rada-rada error dinawarin gue gitu. Tapi waktu itu kakak saya yang semangat, udah iseng aja, kali aja hoki, dia bilang enggak. Dan itu orang tuh yang meminta itu cowok dan cewek itu kayaknya memohon banget sampai keringetan ngejar-ngejar saya di mall. Dia bilang kita pengen banget dong, please. Dia bilang buat pasta gigi, jadi cuma senyum aja, dia bilang gitu. Oh gitu ya, waktu itu dia bilang buat pasta gigi. Terus kakak saya juga bilang udah sini, dan kebetulan kantornya itu tidak jauh dari mall itu gitu. Saya bilang oke, iseng cobain gitu, walaupun deg-degan, nervous, dan ibu saya juga bilang ya udah, kalau iklan kan tidak memakan waktu ya, hanya 2 hari 3 hari juga selesai gitu. Dan ya kebetulan langsung dapat 4 versi saat itu. Jadi satu produk tapi kita 4 versi buat iklannya, dan itu buat saya blessing ya, berkat. Saya jalanin walaupun saat mau syuting sih hari pertama sebenarnya pengen mengundurkan diri gitu. Karena tegang, nervous, bener-bener ya maklum nggak pernah yang namanya berhadapan dengan orang banyak. Dan saat itu figuran begitu banyak dan saya benar-benar orang awam. Dan saya di situ harus dituntut menjadi seorang bintang untuk mempromosikan suatu brand, merek, dan produk. Jadi saya agak-agak, aduh kayak gue nyesel deh. Tapi saat itu ibu saya bilang, gak bisa mundur, kalau mundur kamu bakal masuk penjara. Karena udah sign kontrak. Dia bilang, waduh iya juga gitu kan. Jadi akhirnya saya tetap jalanin itu, selesai. Kalau lo pengen gue diem, lo usaha dong gak balik ke Prancis. Udah dong nangisnya. Kalau lo gak bisa di samping gue saat gue butuh, ngapain lo ngebantuin gue selama ini? Kalau tau kayak gitu, mendingan lo gak usah nolongin gue putus sama Ergi. Mendingan lo gak usah ngebantuin gue ngelupain Ergi. Mendingan lo sama sekali gak datang ke sini, biar gak ada yang ngerusak hubungan gue sama Ergi. Dahsyatnya perasaan cintaku ini kepadamu. Sukses film Eiffel I'm in Love begitu mengejutkan Shandy Aulia. Tak setitik pun ia bakal menyangka bakal jadi artis terkenal seusai membintangi film ini. Begitulah takdir yang membawa Shandy pada situasi penuh sanjung puja, di mana di setiap harinya Shandy diburu para pencari berita. Sejak itulah Shandy jadi selebritis, sebuah sebutan yang membuatnya terpana. Sinetron datang, film juga datang. Cuma waktu itu pokoknya setiap saya ambil keputusan pekerjaan waktu itu momennya pas gitu. Dan akhirnya sinetron saya tolak karena saya pikir terlalu panjang, terlalu bakalan menyita waktu banyak, dan saya juga belum tentu bisa gitu kan. Tiba-tiba tawaran film, di dunia film saya ditawarin segala macam. Dan waktu itu lagi libur, lagi summer kalau nggak salah bulan Juni ya, sekolah juga lagi libur, dan syutingnya di Paris. Saya bilang saya mau yang ini. Jadi memang saat itu namanya anak kecil ya, 14 tahun ya, apa sih yang diharapin gitu, pasti kan maunya main-main, jalan-jalan gitu kan. Saya bilang oke, saya mau yang ini aja, saya bilang. Dan syutingnya juga cuma sebulan di Paris pula. Saya bilang, mama saya juga bilang oke, yaudah go ahead gitu. Dan ceritanya juga nggak beda-beda jauh sama saya bilang oke, ini kayak seru. Jadi nggak ada beban, dan saya nggak pernah berpikir bahwa Eiffel I'm in Love, film pertama saya itu bakal jadi box office atau menjadi satu titik balik saya itu bisa saya serius dalam bidang entertain, dan itu menjadi satu mata pencarian saya.
kehidupan saya dan saya diberkati dalam talenta saya ini. Jadi itu mengalir seperti air ya. Pertama kali ketemu mungkin saya dibilang salah satu fansnya kali ya. Karena dulu suka filmnya dia kan, pertama kali nonton. Terus nggak sengaja bisa dipertemukan satu produksi bareng gitu. Jadi ketemunya udah wow gitu, kelihatannya seneng gitu. Tapi emang orangnya nice, baik gitu. Welcome. Tak mau berhenti belajar adalah salah satu sifat yang tertanam dalam diri Shandy Aulia. Ia bahkan membunuh rasa malu dan memilih untuk bertanya jika memang ada sesuatu yang belum diketahuinya. Seperti soal sukses yang ia genggam, Shandy jujur mengakui bahwa ada faktor keberuntungan dalam sisi hidupnya yang satu ini. Maka dari itu, ketika popularitas jadi bagian hidupnya, Shandy memilih menimba ilmu akting lagi. Bagaimana caranya, apapun jalannya akan ia tempuh. Sebab ia tak mau jadi populer lantaran modal keindahan ragawi semata. Saya juga bersyukur waktu itu juga agent yang menawarkan saya juga agent yang cukup besar dan mungkin saat ini low lintas Unilever. Jadi saat itu mereka juga mengirimkan satu guru dari IKJ itu ke rumah saya untuk belajar acting. Ya intinya kepercayaan diri bahwa karena saat itu kan saya benar-benar fisik aja kan tidak cukup. Kalau tanpa kemampuan kita nggak ada kepercayaan diri juga rasanya nggak lengkap ya. Akhirnya saya belajar selama 1-2 bulan kalau nggak salah dan itu sangat membantu sih. Kalau bakat di acting nggak, bakat palingan bohongin mama. Itu acting nggak? Misalkan oh iya nih belum ini lagi nggak enak badan malas sekolah malas ini gitu. Dulu sih pengen gitu. Tapi bakat acting sih enggak sama sekali belum karena kursus les atau acting kayak gitu nggak pernah sih. Jadi memang ya mengalir aja, mengalir dan mungkin Tuhan izinkan ya. Dunia akting telah menyeberangkan Shandy Aulia ke Pulau Ketenaran. Perannya di berbagai sinetron, FTV, juga layar lebar terus diukirnya dengan mantap dan pasti. Shandy tak pernah alergi dengan segala peran yang diberikan padanya. Baginya, semua peran adalah tantangan. Termasuk pilihannya bermain di film horor yang kadang dipandang sebelah mata. Tapi Shandy tak marah. Ia justru tertantang untuk membuktikan bahwa film yang dibintanginya adalah film berkualitas. Halo, iya tante. Ibu kalian pergi bukan tanpa meninggalkan apa-apa. Beliau masih meninggalkan sesuatu untuk kalian. Rumah itu rumah kentang. Cerita tentang rumah kentang itu cuma rumor. Kamu nggak perlu takut. Mungkin pada saat saya melihat film pertama saya itu hits ya, karena itu menjadi satu kepuasan tersendiri dalam diri saya. Karena waktu saya syuting film pertama Eiffel itu kan saya bukan siapa-siapa dan juga saya pikir saat itu cuma mengisi liburan. Ya laku nggak laku bukan urusan saya gitu kan. Tapi saya hanya melakukan yang menjadi bagian saya dan saya konsentrasi, saya fokus. Dan pada saat film itu hari pertama hit dan segala macam dan everybody happy gitu dari produser saya, lalu fans, lalu masyarakat semua dan sampai hari ini itu selalu menjadi menjadi bukan beban ya, menjadi tolak ukur lah karena itu kan ya saya nggak bisa pungkirin bahwa untuk jumlah total pemain 3 juta penonton saat 2003 itu kayaknya nyaris tidak mungkin gitu, apalagi bioskop yang sedemikian masih sedikit dan juga harga tiket masih lebih murah ya, tapi bioskop tidak sebagus sekarang XX1 dan segala macam. Jadi pada saat saya syuting film yang kedua, ketiga dan sampai saat ini itu menjadi satu bukan tolak ukur ya, menjadi I wish itu bakal ada breakthrough seperti itu lagi gitu. Wah kalau acting sih udah nggak usah diomongin lagi. Oke banget sih kalau buat saya. Dia bisa mendalami, dia bisa dengan cepat masuk gitu. Selama ini kan saya selalu memerankan remaja atau percintaan atau ya masih tetap seumuran saya lah gitu, tapi saya pengen lebih kayak mungkin karakternya sebagai seorang pembunuh atau yang seorang yang yang bukan gila gitu, tapi lebih kayak punya kepribadian mungkin yang double atau hal-hal seperti itu, tapi ya itu by proses.
cinta saya itu biasanya ya pasti usianya di atas saya gitu.